Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dasar 1 Napal, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru 1 Napal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan berkatnya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dan menunaikan tugas kita seperti biasanya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi harapan saya pada siang hari ini, apa yang saya sampaikan nanti ke depannya bisa kita terapkan di lingkungan kita terutama. Jadi ini bukan hanya penyampaian, sekedar penyampaian Bapak Ibu. Saya berharap kita semua bisa melakukan dan menerapkan untuk anak didik kita. Kemudian ini judulnya adalah budaya positif. Selama ini kita sebagai pendidik, budaya positif itu mungkin sudah terdengar, teringat, terngiang, dan mungkin kita sudah sama-sama melaksanakannya. Tapi kemungkinan dari tujuan budaya positif ini, kita mungkin ada yang belum memahami apa itu tujuan budaya positif. Ini kita perkenalkan dulu. Sebelumnya yang buat materi adalah saya dan Srihartati. Kemudian ini ada Pak Jarwo sebagai fasilitator. Kemudian ada Pak Denny Irawan Eskom, itu pengajar praktik saya. Nah ini Bapak Ibu, kelihatan nggak ini tulisannya? Agak Kecil ya? ikut. Ini gimana ini? Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Latar belakang. Jadi budaya positif ini ada tercipta itu karena ada latar belakangnya. Jadi dia muncul sebelumnya ada kejadian, ada latar belakang yang membuat budaya positif ini terbuat atau tercipta. Kita lihat di sini latar belakangnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah pencetus dulu zaman dahulu yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau menjadikan pendidikan adalah suatu wadah untuk kita menciptakan generasi berikutnya. Artinya apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus bisa membimbing dan menuntut anak murid kita menjadi murid yang punya keterampilan, yang punya cita-cita ke depannya. Jadi ini tujuan dari Ki Hajar Dewantara awalnya. Maka muncullah tadi gagasan untuk membuat budaya positif. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Di sini saya ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan budaya positif?
implementasi kepada murid kita. Jangan sampai pelajaran itu tidak sampai menyentuh berpikiran anak-anak kita ketika menyampaikan dengan serius. Jangan sampai kita belajar dibikinkan karangan atau pendapat sendiri harus dengan pemahaman dari guru kita atau buku kita. Itu yang pertama. Itu yang positif. Satu dua. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Yani yang telah menyampaikan tanggapannya dan jawabannya. Baik, kita koreksi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yani tadi betul, bahwa pendidikan budaya positif itu dilakukan oleh seorang guru untuk membimbing dan mendidik murid-murid kita. Budaya positif artinya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi nilai positif inilah yang kita harus perjuangkan, Bapak Ibu. Seperti halnya kita ada contohnya. Mungkin ibu-ibu bisa menyampaikan salah satu contoh yang terjadi di dalam kelas, dampak dari apa yang ibu lakukan dari nilai positif itu. Ada Bapak Ibu jawabannya? Yang bisa jawab Bu Ainaliza? Mungkin saya akan bantu jawab sedikit. Kebiasaan budaya positif yang biasa kita terapkan di dalam kelas itu adalah salah satunya pembacaan doa ketika kita sebelum memulai pembelajaran. Jadi pembacaan doa itu adalah menanamkan kepada anak didik kita tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sebelum mulai pembelajaran ada juga kita menyanyikan lagu wajib. Di budaya positif itu kita sambil menanamkan kepada anak didik kita apabila kita terbiasa bahwa sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib. Dengan kebiasaan itulah maka anak-anak didik kita akan menghafal dengan lagu-lagu wajib tersebut, menanamkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada teman yang lain akan menambahkan, saya persilakan. Terima kasih. Betul Ibu jawabannya. Banyak ya Bapak Ibu contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Di antaranya tadi Ibu Ainaliza sampaikan bahwa tadi menyanyikan salah satu lagu nasional atau berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh budaya positif yang harus kita lakukan di dalam kelas. Selain itu ada banyak sebenarnya contoh-contoh seperti itu banyak. Contohnya lagi budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Contohnya adalah saling menghormati. Jadi antara rekan murid dengan rekan murid satunya bisa saling menghormati. Kita berusaha sebagai pendidik untuk merubah cara pikir dan tingkah laku murid dengan memberi contoh, Bapak Ibu. Jadi
bagaimana caranya anak murid kita mau baik kalau kita sendiri belum baik. Jadi awalnya kita benahi, mari kita sama-sama benahi diri kita masing-masing. Karena contoh yang baik bagi murid itu adalah gurunya. Betul nggak Bapak Ibu? Contohnya seperti ini Bu. Anak di rumah, di saat disuruh ibu bapaknya pakai sepatu misalnya, karena di sekolah sudah kita tanamkan anak untuk pakai sepatu sebelah kanan dulu. Ya, kita dulu nih, kita mencoba kepada anak-anak. Kalau anak-anak mau pakai sepatu, kita anjurkan mereka untuk melakukan pakai sepatu sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Itu sunnah Rasul. Kita sampaikan seperti itu kepada anak-anak. Insya Allah sampai di rumah pun mereka akan pertahankan komitmen itu, ibu bapak. Meskipun ibunya sampai marah. Kenapa kamu pakai sepatu kok sebelah kanan dulu? Seperti itu. Jawaban anak pasti, ini ajaran guru saya. Nah itu Bapak Ibu. Makanya kita sebagai pendidik berusaha bagaimana caranya apa yang kita lakukan bisa membawa anak-anak ini menuju ke masa depan yang lebih baik. Nah ini tujuan dari Ki Hajar Dewantoro adalah bahwa murid itu kita sebagai guru seperti model. Jadi kalau kita modelnya mencontohkan model yang tidak baik kepada murid, maka itulah kelak yang akan ditiru sama murid. Kemudian pertanyaan saya, masuk pertanyaan yang kedua. Saya punya pertanyaan yang kedua. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Coba Bapak dan Ibu berpikir. Apakah selama ini Bapak dan Ibu sudah melakukan budaya positif di dalam kelas Ibu masing-masing? Sudah terjadikah budaya positif itu di dalam kelas kita? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Itu manusiawi ya. Ada, karena manusia itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi harapan saya kedepannya nanti setelah kita bahas masalah budaya positif, kita sama-sama ayo, kita sama-sama jalan, kita sama-sama membuat pendidikan yang ada di SDN 1 Napak ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu kalau harapan saya. Disiplin positif. Pengertian disiplin positif ini, pengertian disiplin ini berasal dari bahasa disiplinan yang artinya adalah belajar. Nah, sebenarnya berarti disiplin, kalau selama ini kita tahu disiplin itu untuk semua jenjang ya Bapak Ibu ya, dimanapun, entah itu di perusahaan, entah itu di kantor, entah itu di mana-mana. Ternyata kata disiplin itu asalnya dari belajar, yang artinya
lebih baik. Itu Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan kewajiban hanya kewajiban guru agama, memang bukan hanya kewajiban guru agama, tapi yang memahami tentang pendidikan agama Islam mungkin kayak Ibu Ida dengan Ibu Nur Aini lebih cenderung paham daripada kita yang lulusan bukan dari agama. Jadi harapan saya ke depannya untuk agama, misalnya ada ajakan untuk melakukan sholat duha sebelum memulai pelajaran. Itu yang harapan saya kepada Ibu Ida dan Bu Nur Aini. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia, Ibu dan Bapak bisa bayangkan kalau anak murid kita tidak memiliki akhlak, kira-kira apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Pak Ayani, Siapa yang jawab? terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, ketika anak-anak itu tidak punya akhlak atau akhlaknya kurang, itu kita akan susah untuk mengontrol. Kemudian dia sama guru itu rasa hormatnya dia akan kurang. Kemudian sama teman-temannya juga dia akan mau semaunya sendiri. Jadi saya rasa emang akhlak itu perlu ditanamkan ya mulai dari sejak dini. Tetapi tidak juga di sekolah aja, di rumah juga harus tetap ditanamkan juga. Kalau menurut saya itu mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan. Ya, terima kasih Bu Ida. Betul ya Bapak Ibu ya, bahwa berakhlak mulia adalah poin nomor 1 kalau menurut saya. Kenapa? Sekarang banyak kita lihat bahwa anak-anak didik, kalau zaman dulu kita sebagai murid dipanggil oleh gurunya senang. Apalagi kalau kita disuruh, misalnya Endang dipanggil sama gurunya, mau saya cepat datang. Tapi di zaman sekarang Bapak Ibu, karena pendidikan agamanya mungkin agak kurang atau apa ya, sehingga sekarang anak-anak itu kalau kita panggil, jangankan kita suruh, kita panggil saja mereka lari. Nah ini salah satu PR kita Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru bisa menciptakan murid untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian yang nomor 3, motivasi perilaku manusia. Sebagai guru, apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi siswa untuk melakukan disiplin-disiplin positif? Apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan dan mewujudkan murid kita mempunyai budaya disiplin positif? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Gak ada yang jawab, baik saya yang akan jawab. Yang bisa kita lakukan diantaranya adalah memberi contoh Bapak Ibu. Contohnya nih, kita dengan murid jangan kita biasakan datang sekolah terlambat. Nah itu salah satu contoh budaya positif disiplin yang bisa kita tunjukkan kepada anak-anak murid kita. Dengan kita datang duluan dari mereka, itu sudah memancing Bapak Ibu. Jangan anak murid sudah mulai belajar, malah kita belum datang. Itu contoh budaya positif bukan? Bukan. Nah, jadi sekarang setelah kita masuk materi ini,
kita perbaiki, kita berangkat pagi, Bapak Ibu. Ya, jadi budaya positif disiplin ini yang kita tunjukkan ke anak-anak itu dari kita dulu. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap anak murid kita bisa jadi murid yang pintar kalau gurunya sendiri tidak berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa seorang guru itu seperti model bagi muridnya. Kebanggaan murid terhadap gurunya. Apalagi begini, kita lihat ada anak yang bajunya mungkir, bajunya kancingnya satu tidak ada. Kita sebagai guru harus memberikan penampilan yang baik, memberikan contoh yang baik. Kalau kita sendiri guru pakaiannya tidak rapi, bagaimana murid kita mau rapi? Itu. Jadi intinya bahwa disiplin ini datangnya dari hati kita sebagai pendidik. Kalau kita tidak bisa jadi contoh murid, berangkat kita kesiangan, belum waktunya kita pulang sudah pulang. Jadi murid begitu juga Bapak Ibu, nggak ada gurunya, misalnya gurunya di kantor, di saat kita belum selesai mata pelajaran, dia pulang. Kenapa? Karena modelnya sudah ada. Kita kasih contoh, modelnya sudah ada di depan mereka. Jadi kalau memang pendidikan kita ini mau baik, kita benahilah diri kita dulu sebagai pendidik. Bagaimana caranya kita bisa menjadi model yang terbaik. Gitu Bapak Ibu. Coba kita sama-sama sadari begini Bapak Ibu. Selama ini apa yang kita sampaikan ke anak-anak, kalau saya begini Bapak Ibu ya, saya punya prinsip bahwa murid itu adalah anak kandung saya. Jadi saya tidak pernah menganggap murid itu adalah anaknya orang yang sistemnya seperti ini. Saya pernah dengar, ini kisah nyata. Saya pernah dengar bahwa ada satu guru yang pernah ngomong, alah, anaknya orang aja mau bodoh silakan, mau pintar juga silakan. Itu saya pernah dengar itu Bapak Ibu. Nah, dengan prinsip seperti itulah Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dulunya. Jadi sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Mari kita anggap murid kita itu seperti anak kita sendiri. Jadi kalau dia bodoh, kita sedih. Dia tidak nyambung, kita sedih. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita menganggap murid itu orang lain, menganggap murid itu anaknya orang lain, hanya kita berpikir bahwa kita dapat gaji, itu salah. Kita sebagai guru tidak seperti itu. Ada ilmu yang ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita meninggal dunia hanya membawa 3 Bapak Ibu. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah ini, yang pertama amal jariah inilah yang akan kita bawa dari pendidikan ini. Coba kita sama-sama tanamkan keikhlasan hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan nanti dampaknya ke anak cucu. Ini tadi disiplin positif. Banyak disiplin positif yang harus kita lakukan di dalam pendidikan kita, Bapak Ibu.
Kemudian yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, kalau zaman dulu kita sering melakukan hukuman, ya Bapak Ibu ya. Jadi terhadap murid kita melakukan hukuman. Jadi anak salah, kita kasih hukuman bahasanya. Ya Bapak Ibu, betul nggak? Misalnya nih si Irwan, dia tidak melakukan mengerjakan PR di rumahnya. Lantas si guru ini menghukum. Kalau zaman dulu kata-katanya menghukum. Anak murid yang tidak mengerjakan PR akhirnya diberi hukuman membersihkan kamar mandi. Atau kalau di zaman saya dulu, karena masih disiplin itu masih hukuman berbentuk hukuman, jadi terkadang-kadang murid itu dihukum dengan dipukul, dicubit, bahkan pernah itu dibenturkan kepalanya ke papan tulis. Mungkin ibu bapak pernah mengalami di saat pendidikan dahulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang setelah kita mengetahui dari budaya positif ini, hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi. Jadi jangan kita buat hukuman. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, jadi kita kasih konsekuensinya apa? Dia menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menghafalkan perkalian 2 seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan untuk anak yang berprestasi. Dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat. Jadi kalau ada murid di salah satu kelas kita ada yang berprestasi, Bapak Ibu, kita kasih penghargaan. Penghargaan itu bukan bentuknya hanya materi. Misalnya bisa kasih uang nih, kemudian kita kasih jajanan. Tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Penghargaan bisa kita kasih seperti tepuk tangan, atau kita kasih pujian. Itu salah satu bentuk penghargaan kita terhadap murid. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat dan tercipta itu dari peraturan kelas yang ada, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang ada. Seperti contohnya seperti ini. Keyakinan kelas itu seperti ini, Bapak Ibu. Saya kasih contoh merokok. Merokok ini kalau dalam peraturan negara, merokok dilarang ya. Kita sering lihat iklan ya. Mungkin itu di jalan, mungkin itu di TV atau di HP. Merokok dilarang merokok. Bawahnya mengakibatkan
saya ketinggalan pelajaran dong. Nah, kesadaran murid inilah yang namanya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang poin yang ketujuh, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini fungsi kita Bapak Ibu. Kita punya 5 posisi kontrol terhadap murid kita. 1, penghukum. Penghukum ini contohnya tadi, kita kasar terhadap murid, sering marah kalau dia mengerjakan PR. Kemudian ini ada pembuat rasa bersalah. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira menurut perasaan ibu di posisi yang mana? Apakah ibu di posisi penghukum? Apakah ibu di posisi pembuat rasa bersalah? Apakah ibu di posisi teman? Kemudian apakah di posisi pemantau atau di posisi manajer? Kalau pembuat rasa bersalah ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat anak melakukan kesalahan, kita merasa bahwa apa yang dilakukan anak itu akibat dari kita, misalnya ada yang bodoh nih, murid kita bodoh. Jadi posisi kita merasa bersalah, apa saya yang kurang ini ya mengajar dia gitu. Jadi itu Bu maksudnya. Kemudian teman, kita sebagai guru bagaimana caranya kita bisa menjadi teman bagi murid. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Seperti ada anak kita kasih soal, kita pantau, kita kontrol sifatnya dia seperti apa, kita tahu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer ini posisinya hampir sama dengan pemantau tadi. Jadi kelima posisi kontrol ini yang biasa kita lakukan, menurut Bapak Ibu dalam posisi yang mana? Sebagai teman. Berarti Ibu sebagai teman. Ya, kita berusaha Bapak Ibu ya, jadikan murid itu seperti teman kita. Jadi kalau ada anak murid yang melakukan kesalahan, jangan kita hardik, jangan kita marahi dengan kejamnya. Perlakukan dia itu sebagai teman kita. Bisa berbagi rasa Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, bagaimana caranya kita bisa melakukan pendekatan. Jadi jangan sekali-sekali kita sebagai guru ngomong kalau anak salah, bodoh kamu. Itu suatu kesalahan Bapak Ibu. Ucapan seorang guru itu sama dengan ucapan orang tua. Memang kita berharap anak didik kita menjadi manusia yang bodoh. Nah, karena itu kita sama-sama perbaiki Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi ini ada 3 unsur, yaitu stabilkan identitas. Stabilkan identitas ini maksudnya ini apabila terjadi permasalahan Bapak Ibu. Misalnya nih ada anak yang tidak mengerjakan PR, atau ada anak yang datang terlambat. Coba sekarang kita mulai melakukan tahap
yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ada permasalahan nih, misalnya ada anak tidak mengerjakan PR atau dia datang terlambat, jangan kita biarkan Bapak Ibu. Dia tidak akan melakukan perubahan kalau hanya kita diamkan. Tapi kita coba, dia permasalahannya dia kenapa? Apa yang dia berbuat sehingga dia tidak melakukan itu? Nah ini tadi, ada 3 langkah segitiga restitusi namanya. Cara kita untuk menghadapi murid-murid yang bermasalah. Stabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi misalnya si Repan misalnya dia tidak mengerjakan PR di saat gurunya memberikan tugas di rumah. Jangan kita biarkan Bapak Ibu, dia tidak mengerjakan PR hari ini, kita diam saja. Tidak kita bahas, kita tidak cari solusi, maka besok atau lusa si Repan akan tetap tidak mengerjakan PR-nya. Nah ini, langkah kita sebagai pendidik merubah anak didik kita menjadi lebih baik. Jadi kita lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ini teori kontrolnya adalah melakukan hal yang terbaik. Validasi tindakan. Teori kontrolnya adalah memahami nilai dari balik tindakan. Nah, tadi saya kasih contoh, si Repan tidak melaksanakan tugasnya membuat PR. Nah, yang dimaksud dengan validasi tindakan ini seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di saat Repan tidak mengumpulkan tugasnya, kita panggil si Repan ini. Kita tanya, Bapak Ibu, apa kendalanya dia, apa masalahnya dia, sehingga dia tidak menyelesaikan tugasnya. Ini yang dimaksud dengan validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya itu tadi, seperti saya gambarkan tentang rokok. Jadi di permasalahan ini pun ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas yang ada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dari penyampaian saya hari ini, mari kita merefleksi apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang sudah saya utarakan dari tadi. Mari kita refleksi diri kita. Saya persilakan. Saya coba untuk menanggapi permasalahan ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dari awal sampai akhir, yang jelas intinya yang kita ambil di sini, mari kita inikan diri kita sendiri. Apa saya sudah di posisi yang tadi, apa saya belum, dan apa yang perlu saya ropak dalam kegiatan kita sehari-hari. Itulah kira-kira yang saya ambil dari topik yang pada hari ini disampaikan oleh yang jelas artinya
kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Apakah saya sudah di posisi yang mana? Apakah saya masih kurang mana? Dan kalau ada saya sudah di posisi yang bisa saya banggakan, yang saya berikan contoh teman-teman, itulah kira-kira yang mungkin inilah menurut pendapat saya ini. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari pemahaman masing-masing dari topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Endang tadi, kita harus menerapkan siswa-siswi kita kedisiplinan seperti bersih-bersih sekolah atau bersih-bersih kelas, terus kedisiplinan dalam berpakaian, dan kedisiplinan di dalam kelas atau dalam waktu belajar. Ya. Di sini kebiasaan anak-anak kita di waktu belajar, waktunya belum selesai, anak-anak kita sudah sibuk minta keluar. Jadi saya harap untuk guru-guru kita, anak-anak di dalam kelas diberi materi atau diberi soal-soal supaya anak-anak tidak keluar kelas atau tidak ribut di dalam kelas. Begitu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Saya menambahkan sedikit. Di sini kita diminta untuk merefleksi. Refleksi itu berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Nah, dari pemaparan Bu Endang tadi, mungkin sedikit banyaknya kita sudah mendapat ilmu baru yang selama ini belum kita sadari sebagai seorang guru. Ya, karena kita sebagai manusia bukan seberapa lama waktu kita bekerja. Jadi itulah di sini tempat kita saling berbagi, sharing, memberikan masukan demi meningkatkan kemajuan pendidikan kita bersama. Jadi kalau selama ini mungkin saya melanjutkan dari pemaparan Bu Nura ini, ketika anak-anak didik kita diberikan tugas belum selesai, anak-anak sudah minta keluar kelas. Dari mungkin hal tersebut tidak akan terjadi apabila kita sebagai seorang guru, mari Bapak Ibu kita dampingi anak-anak didik kita, jangan ikut keluar kelas dulu sebelum waktu istirahat. Mungkin refleksi kita di sana. Kalau ketika anak kita kasih tugas, ayo anak-anak kerjakan tugas ini, kita tinggalkan duduk di dalam kantor. Mungkin anak-anak jenuh. Ya, kita kan di dalam kantor ngobrol nih. Saya nggak merefleksi diri saya sendiri gitu. Semenjak setelah saya mendengarkan pemaparan tadi, oh
Ya, kesalahan saya di sana. Jadi kalau kita tunggu, kita bersama-sama dampingi anak-anak didik kita dalam menyelesaikan tugasnya di dalam kelas, insya Allah anak-anak didik akan betah karena gurunya ada di dalam kelas. Dan mungkin sedikit kemungkinan akan terjadi kita menghindari keributan-keributan yang tidak kita inginkan terjadi. Biasanya kalau kita tinggalkan di dalam kelas, dalam kantor, anak-anak itu ya biasa namanya anak-anak, hal yang sedikit akan menjadi besar, dibesar-besarkan, setelah itu lanjut ketika pulang dari sekolah. Nah, maka banyak sekali sekarang yang terjadi adanya bullying, katanya seperti itu. Jadi kita banyak belajar mungkin di sini agar hal tersebut jangan pernah terjadi pada sekolahan kita. Karena sekarang kita sudah mulai ada guru penggerak. Jadi sedikit banyak kita di sini saling berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Mungkin dari seorang guru penggerak juga bukan karena dia terlalu berilmu, bukan. Tapi di sini kita saling berbagi. Mari kita saling koreksi, saling mengisi, saling memotivasi agar semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi di sini kita nggak perlu merasa bahwa saya itu sebagai ini udah paling bisa, paling tidak. Kalau di sini kita saling sama-sama memperbaiki, mengoreksi kesalahan diri kita masing-masing, insya Allah semua akan berjalan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Mungkin ada rekan yang lain yang ingin melanjutkan, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja untuk kita membimbing anak-anak yang biasa tidak mengerjakan PR, supaya anak-anak lebih maju lagi gimana caranya mau mengerjakan tugas dari sekolah. Karena memang mereka mungkin kalau sudah di rumah itu kebanyakan main HP. Jadi bisa juga sih seperti saya memberikan tugas anak-anak juga bisa lewat HP, misalkan untuk menghafalkan lagu-lagu wajib juga bisa gosip di HP. Jadi sekalian buka HP sekalian belajar. Terus suruh ditulis, nanti menghafalkan nadanya seperti apa, jadi dipraktikkan lagi di sekolah. Mungkin seperti itu aja. Ya, ada tambahan dari yang lain? Bu Rosi? Ibu Sarina. Ibu Sarina. Bu Sarina? Ibu Sarina. Sedikit. Ibu Sarina. Sedikit. Masalah tentang kelas 1 aja gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kelas 1 mungkin ya saya sebagai tugas aku banyak tugas seperti anak-anak kita itu kalau tidak kita tunggu banyak itu yang mengganggu teman-teman kelasnya. Jadi ya alhamdulillah dari masuk sebelum istirahat saya sebagai alhamdulillah saya rasa